Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Fadel. NPM saya 19110178. Saya dari kelas K3 3D Manajemen di pagi. Di dalam video ini saya akan menjawab pelajaran ekonomi makro. Yaitu pertanyaannya ada 5. Ya, saya akan menjawab nomor 1 terlebih dahulu. Nomor 1, jelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Jawaban nomor 1, suku bunga artinya harga uang. Jadi naik turunnya harga uang atau suku bunga sangat berpengaruh pada masyarakat dan kegiatan ekonomi. Karena jika tingkat suku bunga perbankan mengalami kenaikan, maka masyarakat tidak akan meminjam ke bank. Mereka akan cenderung melakukan saving atau menabung, agar mereka akan menerima pengembalian yang lebih di masa akan datang. Jika tingkat suku bunga rendah, otomatis mereka akan menarik kembali uangnya karena merasa tidak akan mendapatkan keuntungan. Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Soal nomor 2, jelaskan menurut pendapat Anda apa perbedaan kebijakan tarif barier dan non tarif barier. Jawaban nomor 2 adalah tarif barier. Tarif barier adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang produksi dalam negeri dan ancaman kebanjiran barang impor dari luar negeri, contohnya bea masuk. Sedangkan non tarif barier adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk, contohnya ISO dan standar industri. Bedanya adalah cuma beda contohnya aja. Oke, kita lanjut nomor 3. Soalnya jelaskan bagaimana instrumen kebijakan ekonomi internasional. Jawabannya ialah ada 3 instrumen yang ada dalam kebijakan ekonomi internasional. Yang pertama, kebijakan perdagangan internasional. Yang kedua, kebijakan pembayaran internasional. Yang ketiga, kebijakan bantuan luar negeri. Kita lanjut nomor 4. Soalnya ialah jelaskan menurut pendapat Anda apa yang dimaksud dengan perekonomian terbuka. Jawabannya, menurut saya perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional barang dan jasa serta modal dan dengan negara-negara lain. Kita lanjut nomor 5. Jelaskan menurut pendapat Anda apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan. Kita jawab nomor 5. Faktor penghambat dalam proses pembangunan adalah sumber daya manusia yang berkualitas rendah serta keahlian dan kewirausahaan yang rendah. Yang kedua, perekonomian yang bersifat dualistik. Yang ketiga, tingkat pembentukan modal yang rendah. Yang keempat, struktur ekspor berupa bahan mentah. Sekian dari saya. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.